Halo Sobat Sip, banyak yang bertanya di kolom komentar tentang apakah bisnis yang sedang mereka kerjakan bisa membuat mereka sukses. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda dengan pasti. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak memberi data bisnis yang detail. Ada beberapa faktor yang membuat bisnis sukses, seperti produknya apa, model bisnisnya bagaimana, bagaimana cara menjalankannya, apa saja strateginya, dan masih banyak hal lain yang harusnya diinformasikan pada saya agar saya bisa membantu Anda untuk menilai apakah bisnis Anda bisa sukses untuk dijalankan. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan memberikan beberapa faktor yang bisa Anda gunakan untuk menilai bisnis Anda dan diri Anda. Dari penilaian beberapa faktor ini, Anda bisa menjawab sendiri pertanyaan Anda. Apakah bisnis yang Anda kerjakan bisa sukses atau tidak? Ada beberapa faktor yang membuat seseorang bisa sukses dalam berbisnis. Di antaranya, yang pertama, jenis pekerjaan atau bisnisnya. Ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama, menggunakan otot. Yang kedua, menggunakan otak. Coba Anda lakukan analisa. Apakah pekerjaan Anda atau bisnis Anda lebih cenderung menggunakan otak atau menggunakan otot? Sejak zaman batu sampai abad pertengahan, yaitu antara 2,6 juta tahun yang lalu sampai 1500 Masehi, kesuksesan seseorang lebih ditentukan oleh kekuatan otot orang tersebut. Orang yang memiliki otot kuat lebih sukses daripada orang yang lain. Contohnya Hercules, Samson, Gatotkaca, dan lain-lain. Legenda Gatotkaca dikonotasikan sebagai manusia yang super kuat dan memiliki otot kawat balung besi. Artinya ototnya terbuat dari kawat dan tulangnya dari besi. Tetapi mulai dari zaman modern awal sampai sekarang, kesuksesan seseorang lebih ditentukan oleh pekerjaan yang menggunakan kemampuan otak dibandingkan otot. Maksudnya adalah pekerjaan yang menggunakan otak dihargai lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang menggunakan otot. Atau pekerjaan yang menggunakan otak memberikan hasil yang lebih besar daripada yang menggunakan otot. Sehingga kalau ada dua orang yang sama-sama bekerja keras, diukur dengan skala yang sama, misalkan dari sisi jam kerja, orang yang bekerja menggunakan otak mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan orang yang bekerja menggunakan otot. Contoh, sama-sama bekerja di pabrik yang sama, dengan jam kerja yang sama, gaji buruh lebih kecil dibandingkan dengan gaji manajemen. Di perusahaan konstruksi, upah kuli bangunan lebih kecil dibandingkan upah insinyur. Di bisnis pemasaran, pendapatan retail atau pengecer lebih kecil dibandingkan pendapatan distributor. Sehingga dalam hal ini, jika Anda ingin sukses di pekerjaan atau di bisnis Anda, syarat yang utama dan terutama adalah Anda harus mau meningkatkan kapasitas diri Anda. Dengan meningkatkan kapasitas diri Anda bisa memperbaiki pekerjaan, bisnis, dan kehidupan Anda agar bisa meraih kesuksesan. Contoh, seorang kuli bangunan, kalau dia mau belajar dan menambahkan kemampuan teknik bangunan, akan membuat dia bisa menjadi tukang bangunan, sehingga akan mendapat upah yang lebih besar. Dari tukang bangunan, kalau dia mau belajar tentang cara berkomunikasi yang baik dan kepemimpinan, maka dia bisa menjadi mandor bangunan, sehingga mendapat upah yang lebih besar lagi. Kemudian, dengan kemampuan dan pengalaman dia sebagai seorang tukang bangunan dan mandor, kalau mau belajar tentang kemampuan manajerial dan membangun relasi dan network, dia bisa menjadi seorang kontraktor bahkan developer. Sehingga dalam merintis karir dan membangun sebuah bisnis, modal terbesar bukan uang, tetapi modal terbesar adalah kemauan Anda untuk mengasah otak Anda dengan cara belajar agar bisa meningkatkan kapasitas diri Anda dan cara Anda untuk menggunakan waktu yang efektif dan efisien.
Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 2 aset berharga agar bisa kaya dan makmur. Sekarang, coba Anda lakukan analisa kembali. Apakah pekerjaan atau bisnis Anda lebih cenderung menggunakan otak atau menggunakan otot? Jika tidak memungkinkan, Anda harus berani untuk melakukan pekerjaan atau membuat bisnis baru yang lebih menggunakan otak daripada otot. Walaupun mungkin Anda mengawalinya sebagai pekerjaan di luar pekerjaan utama. Hal ini memang pada awalnya tidak nyaman, tetapi layak untuk diperjuangkan agar kehidupan Anda bisa berubah menjadi lebih sukses. Faktor kedua adalah pola kerja. Anda lakukan analisa kembali pekerjaan atau bisnis Anda. Yang pertama, Anda lihat apakah Anda sering memikirkan strategi, terobosan, atau melakukan inovasi dalam pekerjaan dan bisnis Anda, atau Anda hanya melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, apakah Anda sering mempelajari hal-hal baru tentang pekerjaan atau bisnis Anda, dan sering mencari informasi tambahan tentang pekerjaan dan bisnis Anda, atau Anda nggak pernah melakukan hal itu. Contoh, banyak orang yang buka toko mengalami stagnasi karena hanya sibuk berjualan dan menunggu bola datang, menunggu orang belanja di tokonya, dan melakukan itu sebagai rutinitas sehari-hari. Kalau tokonya sepi, mereka merasa harinya buruk dan hanya pasrah menunggu orang datang sambil berkeluh kesah, curhat di medsos, atau bermain HP. Sedangkan mereka yang lebih sukses melakukan strategi jemput bola atau mencari konsumen di luar toko, berpikir dan menganalisa mengapa tokonya sepi, memikirkan strategi, melakukan terobosan atau inovasi, dan mereka berpikir bagaimana caranya agar tokonya bisa laris dan eksis. Demikian juga halnya dengan pekerjaan atau bisnis yang lain. Mereka yang sukses tidak hanya melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Mereka berpikir bagaimana caranya agar memiliki kemampuan dan pola kerja yang efektif agar pekerjaan dan bisnisnya sukses. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki dan pola kerja yang harus dilakukan. Seperti yang pertama, lakukan perencanaan yang matang. Tentukan jangka pendek dan jangka panjang pekerjaan Anda. Buat rencana bisnis yang baik. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul "Kamu ingin sukses? Jangan mimpi". Yang kedua, kemampuan pemasaran. Bangun citra merek yang kuat. Untuk lebih jelasnya, lihat video personal branding, ilmu dasar agar bisnis sukses. Kemudian, pikirkan strategi pemasaran yang efektif. Orientasi pada pelanggan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan pelayanan atau produk yang mempunyai nilai tambah. Yang ketiga, bangun jaringan dan hubungan bisnis. Pikirkan bagaimana caranya membangun jaringan yang kuat dengan pelanggan, mitra, bahkan pesaing, dan jalin hubungan yang saling menguntungkan. Yang keempat, kemampuan manajerial, yaitu kemampuan untuk mengelola dan mengawasi tugas-tugas operasional sehari-hari dengan cara melakukan perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Managerial skill melibatkan kemampuan dalam manajemen waktu, manajemen keuangan, pengorganisasian proses kerja, dan pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berikutnya tentang managerial skill. Yang kelima, leadership skill adalah kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Leadership skill berkaitan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, menginspirasi orang lain, dan mengembangkan hubungan yang kuat. Pemimpin menggunakan keterampilan kepemimpinan untuk membangun visi, menciptakan budaya organisasi, dan mengarahkan anggota tim menuju tujuan bersama. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul "Siapa Pemimpin Pilihanmu?". Faktor ketiga yang menentukan apakah bisnismu bisa sukses atau tidak adalah pemilihan produk, barang, atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, keunikan produk atau jasa. Pastikan produk atau jasa yang kamu pasarkan memiliki keunikan atau keistimewaan atau mempunyai nilai lebih dari pesaing, seperti fitur yang unik, kualitas yang lebih baik, atau nilai-nilai tambah yang lain. Yang kedua, permintaan pasar. Pastikan ada permintaan pasar untuk produk atau jasa yang Anda tawarkan.
Melakukan survei pasar dapat membantu mengidentifikasi tentang kebutuhan pasar. Yang ketiga, tentukan target pasar. Identifikasi karakteristik, kebutuhan, dan harapan pelanggan potensial Anda. Hal ini akan membantu Anda dalam penyesuaian produk atau jasa agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan Anda. Yang keempat, tinjau tren industri dan perubahan pasar yang mungkin mempengaruhi produk barang atau jasa, seperti shifting dan disruption innovation. Dengan melakukan penyesuaian terhadap pergeseran tren bisnis akan membantu Anda mempertahankan daya saing. Yang kelima, pertimbangkan apakah produk atau jasa tersebut bisa disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis atau tidak. Yang keenam, tentukan harga yang sesuai dengan nilai produk atau jasa dan pastikan mendapatkan margin keuntungan yang diharapkan. Pertimbangkan juga fleksibilitas harga agar bisa bersaing dengan kompetitor. Yang ketujuh, pastikan produk atau jasa yang Anda tawarkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Reputasi bisnis Anda terkait erat dengan kualitas produk atau jasa yang Anda berikan. Yang kedelapan, pastikan bisnis Anda mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk standar keamanan produk, hak cipta, dan peraturan industri. Yang kesembilan, perhatikan kemampuan dalam mengelola persediaan, karena ketersediaan bahan baku atau produk jadi bisa mempengaruhi kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Yang kesepuluh, pemasaran dan branding. Pertimbangkan bagaimana produk atau layanan akan dipasarkan dan di-branding. Jelaskan nilai-nilai dan manfaat produk dengan jelas kepada para pelanggan potensial. Pemilihan produk atau jasa harus dilakukan melalui pemikiran strategis dan berdasarkan pemahaman tentang pasar dan pelanggan. Pemilihan produk atau jasa yang cermat akan menjadi dasar untuk pertumbuhan dan kesuksesan dari bisnis Anda. Faktor yang keempat adalah attitude atau sikap pemilik bisnis. Saat mau membeli sebuah saham, Warren Buffett biasanya melihat terlebih dahulu sikap, karakter, dan integritas pemilik perusahaan. Seseorang dengan sikap positif cenderung memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Karakter dan integritas pemilik perusahaan menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi keputusan bisnis jangka panjang dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Warren Buffett juga melihat sejauh mana pemilik bisnis bersedia belajar dan bertumbuh. Oleh sebab itu, kita sebagai pemilik bisnis harus memiliki sikap atau attitude yang baik. Beberapa sikap yang dihargai dalam dunia bisnis adalah: yang pertama, kemauan untuk terus belajar, karena dunia bisnis terus berubah, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan itu sangat penting. Jangan pernah berhenti untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas diri Anda. Yang kedua, kepemimpinan. Seorang pengusaha yang sukses perlu memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi tim, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, keterbukaan terhadap resiko. Berbisnis selalu melibatkan resiko. Sikap yang terbuka terhadap resiko dan kemampuan untuk mengelolanya dengan bijak adalah merupakan kunci dalam menghadapi tantangan maupun peluang. Yang keempat, komitmen dan keuletan. Bisnis tidak selalu mulus dan keberhasilan sering memerlukan komitmen dan keuletan. Anda harus siap untuk melewati masa-masa sulit dan tetap fokus pada tujuan Anda. Yang kelima, orientasi pada pelanggan. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah merupakan landasan bisnis yang kuat. Berusahalah untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan mendengarkan saran dan masukan dari para pelanggan Anda. Yang keenam, etika kerja yang tinggi. Mempertahankan integritas dan etika kerja yang tinggi merupakan fondasi bisnis yang kuat. Ini membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi bisnis Anda. Yang ketujuh, kreativitas dan inovasi. Bisnis yang inovatif memiliki keunggulan kompetitif. Bersikap kreatif, terbuka terhadap ide-ide baru, dan mencari cara untuk meningkatkan atau menyempurnakan produk atau layanan adalah merupakan kunci kesuksesan jangka panjang. Yang kedelapan, fokus pada hasil dan tujuan Anda. Ini akan membantu Anda dalam mengarahkan energi dan usaha secara efektif. Anda harus punya komitmen yang tinggi dan terorganisir dalam mencapai tujuan bisnis Anda. Yang kesembilan, Anda harus punya kemampuan adaptasi. Dunia bisnis selalu berubah.
terutama dengan perkembangan teknologi dan tren pasar. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif itu akan sangat mempengaruhi kesuksesan Anda. Yang ke-10, sikap positif dan ketahanan. Menghadapi tantangan dengan sikap positif dan ketahanan mental adalah kunci untuk menjaga semangat dan motivasi daripada tim Anda, bahkan dalam kondisi yang sulit. Milikilah kombinasi dari sikap-sikap ini akan membantu Anda menciptakan pondasi yang kokoh untuk bisnismu. Anda harus memiliki karakter, sikap, dan integritas yang baik agar Anda menciptakan pondasi yang kokoh untuk bisnis Anda. Dan jangan lupa, setiap kegagalan atau kesalahan bisa menjadi pelajaran berharga untuk pertumbuhan dan perbaikan bisnis Anda. Faktor yang terakhir, last but not least, yaitu visi founder atau pemilik bisnis. Warren Buffett di samping melihat attitude pemilik bisnis juga menilai seberapa besar visi dan komitmen pemilik bisnis terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan. Warren Buffett hanya melakukan investasi pada perusahaan yang pemiliknya memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis mereka, memiliki integritas tinggi, dan berkomitmen untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Sebagai pemilik bisnis atau usaha, kita harus memiliki visi yang jelas agar bisa memberi arah, memotivasi tim, dan membantu kita saat mengatasi tantangan dan fokus pada tujuan kita. Yang pertama, definisikan visi dan tujuan-tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh bisnis Anda. Tujuan ini harus memberikan arah dan memberikan pandangan tentang seperti apa dan seberapa besar bisnis Anda dalam 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke depan. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai inti yang menjadi dasar operasi bisnis Anda. Nilai-nilai ini atau value ini mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dan membentuk budaya perusahaan atau corporate culture. Yang ketiga, pertimbangkan dampak positif yang ingin dicapai oleh bisnis Anda dalam masyarakat atau lingkungan sekitar. Bagaimana bisnis Anda bisa memberikan kontribusi yang positif dan membuat perbedaan di masyarakat. Yang keempat, tunjukkan cara bisnis Anda unggul dalam persaingan bisnis divisi Anda. Seperti apa yang membuat produk atau layanan Anda unggul dan unik. Bagaimana caranya agar bisa menjadi yang terdepan dalam industri. Atau bagaimana caranya agar bisa menjadi yang terdepan dalam industri bisnis Anda. Yang kelima, sertakan elemen inovasi dalam visi Anda. Tunjukkan cara agar bisnis Anda akan terus maju dan berkembang dan bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, tekankan fokus pada pelanggan dalam visi Anda. Seperti bagaimana bisnis Anda akan memenuhi atau melebihi harapan daripada pelanggan. Bagaimana caranya Anda bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Yang ketujuh, tunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan dan perkembangan karyawan Anda. Jelaskan bagaimana Anda akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan Anda. Yang kedelapan, tunjukkan tanggung jawab sosial dan elemen keberlanjutan dalam visi Anda. Jelaskan bagaimana bisnis Anda dapat beroperasi dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kesembilan, tunjukkan bagaimana caranya agar bisnis Anda memiliki pertumbuhan finansial yang naik secara signifikan secara terus-menerus. Visi yang baik harus bisa memberi gambaran yang menginspirasi dan memotivasi sambil memberikan panduan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Anda harus bisa berbagi visi dengan tim Anda dan melibatkan mereka dalam mewujudkan visi besar Anda. Saya harap video ini bisa menjawab pertanyaan Anda, dan dengan melakukan penilaian terhadap 5 pilar bisnis yang sudah saya jelaskan, Anda bisa menilai dan menjawab sendiri pertanyaan Anda. Apakah bisnis yang Anda kerjakan bisa sukses atau tidak? Jika belum, lakukan evaluasi dan lakukan perbaikan dalam pekerjaan atau bisnis Anda. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.